Welcome ke Elevasi Talk atau L-Talk, atau orang kok kayaknya lebih familiar dengan Kamper karena setiap Kamis pertama kita akan bertemu, dan Kamis pertama di Agustus ini jatuhnya di tanggal 6. Ini adalah edisi yang ke-29. Malam hari ini yang diangkat topiknya adalah meaning in ink. Makna di dalam tinta. Wah, puitis banget ya. More than just journaling. Jadi malam hari ini saya akan senggol terkait journaling. Lalu juga nggak cuman journaling yang mencatat, ya, apalagi kalau teman-teman yang sempat mispersepsi, dipikirnya ini journaling debit debit kredit bikin laporan keuangan. No, 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 bukan. Walaupun background saya akuntansi, tapi ini adalah journaling di mana kita membuat catatan. Kalau daily journaling berarti jurnal harian gitu ya. Saya akan senggol terkait tentang pentingnya membuat jurnal. Lalu kemudian jenis-jenis jurnal itu seperti apa, dan tidak hanya sekadar mencatat, tapi bagaimana jurnal kita itu berisi pemaknaan-pemaknaan dalam kita melihat peristiwa yang terjadi di hari itu. Kita akan memaknainya, lalu bagaimana makna itu dituangkan. Jadi memang ada unsur menulisnya, ada unsur mencatatnya, dan lebih dari itu ada unsur memaknainya. Elevasi Talk ini Elevasi yang menyelenggarakan, dan saya adalah co-founder dari Elevasi. Punya tagline to elevate performance and meaning, untuk mengelevasikan kinerja kita. Maka dari itu Elevasi banyak bantu sumber daya manusia, ya, human resources yang ada di perusahaan-perusahaan dalam hal apa? Dalam hal training, dalam hal coaching, dan juga consulting, Bapak Ibu. Nah, selain performance, meaning. Karena memang yang saya pelajari dari neurosemantics dan juga saya mengambil diploma self-actualization, meaning itu punya peranan penting. Kita itu sebenarnya sehari-hari, respon yang kita buat itu bukan dari fakta semata. Pasti sudah ada makna yang terbentuk dulu, yang sudah kita create, dan respon kita tergantung dari makna yang kita buat. Artinya, betapa krusialnya penting yang bagus gitu ya, dan juga betapa berbahayanya krusial yang merusak gitu ya. Artinya kita perlu aware dengan itu. Dan Elevasi Talk, oke. Juli, Agustus 28. Oh, berarti udah benar. Sekarang adalah yang ke-29. Teman-teman, saya pikir kita sudah sangat terbiasa dengan rules ini. Bapak Ibu silakan bisa scan QR yang menuju ke WA grupnya Elevasi Community, supaya teman-teman terupdate dengan tulisan yang saya post gitu ya, atau lagi mau ngobrolin apa, better teman-teman bisa join di WA grup Elevasi Community. Yang baru pertama ketemu, saya Giokni. Saya sangat menyukai ketika berada di kelas, ketika menjelaskan sesuatu orang paham, itu rasanya bahagia luar biasa. Dan saya juga book author. Dan yang terakhir, beberapa dari teman-teman di sini sudah memilikinya juga, yaitu Facilitating Kit, namanya Happy to Serve. Sudah ada kelas trainingnya juga terkait dengan bagaimana cara menggunakan si Facilitating Kit ini yang komplit banget. Ada meta question, ada kartu state, ada kartu-kartu foto gitu, ada buku-buku juga di dalamnya yang membantu untuk meningkatkan layanan dari teman-teman yang punya tim, yang punya bisnis, sangat berhubungan erat dengan layanan excellence. Teman-teman, sesi ini saya plot untuk apa? Untuk kita semua di sini punya pemahaman bahwa membuat jurnal itu layak dilakukan loh. Baik loh untuk kita. Penting loh untuk kita. Jurnal itu macam-macam jenisnya. Boleh mau pilih yang mana, boleh juga semuanya dicampur dalam jurnal personalnya saya. Nah, nanti di situ yang saya bilang di WA group, wah, malam hari ini saya mau buka-bukaan nih, mau kasih intip ke teman-teman semua, jurnal yang selama ini saya buat gitu, itu jurnal yang seperti apa.
oh ini jenisnya apa gitu ya. Saya khawatirnya soalnya banyak orang kepengen gitu. Ih kepengen loh, banyak sekali orang-orang yang bikin jurnal, saya kepengen. Tapi menganggap bahwa, aduh aku kok nggak tahu terlalu banyak tentang journaling gitu. Nah, malam hari ini semoga lebih mantep lagi karena teman-teman sudah mulai paham terkait dengan journaling. Saya mau memotivasi ke teman-teman bahwa yuk, jangan dijadikan journaling itu sebuah beban. Jangan dianggap bahwa wah itu membebani saya gitu. Ya, jadi ada unsur memotivasinya. Selain memberitahu tentang why-nya, lalu juga memberitahu what is jurnal, tipe-tipe jurnal, lalu kemudian caranya bagaimana, lalu semoga teman-teman termotivasi untuk mulai melakukannya. Dan nanti saya akan offer satu program juga yang akan lebih advance lagi, teman-teman. Lebih advance lagi untuk kita nggak cuman 1,5 jam saja malam seperti malam hari ini, tapi kita akan punya 4 jam yang lebih intensif lagi, gitu ya, untuk kita belajar. 4R. Jadi framework yang mau kita pakai, yang mendasari terkait dengan journaling, frameworknya adalah 4R. Mudah diingat. R yang pertama adalah remember. Yang kita lakukan dengan journaling, kita akan mengambil waktu khusus, tentu saja untuk membuat catatan, dan saya menyarankan teman-teman pakai tulisan tangan. Makanya judul sesi malam hari ini adalah Meaning in Ink. Bu, ink beneran nih. Saya udah nggak punya bolpen di rumah gitu. Saya udah nggak punya kertas di rumah gitu. Kalau saya sendiri sih memang beneran kertas dan ballpoint. Tapi sebelumnya saya juga pakai iPad, di mana kertasnya digantikan oleh layar elektronik kan. Oke, layar kaca di iPad itu saya pakai Apple Pencil. Nah, itu pun saya kategorikan ke dalam ink, tinta, karena ada proses menggunakan tangan, writing atau hand drawing gitu ya. Oke, remember berarti kita menuangkan, kita mendokumentasikan, mengingat-ingat hari ini apa yang terjadi. Itu R yang pertama. R yang kedua, reflect. Apa yang saya rasakan? Apa yang saya pelajari? Saya melihatnya seperti apa kejadian hari ini? Teman-teman, 3 bulan pertama di tahun ini, saya banyak menemani teman-teman frontliners yang kerjaannya bisa dibilang loadnya banyak gitu, deadline, sehingga cukup stressful atau stressful banget, pulang kerja udah capek gitu. Nah, setelah melalui sesi sehari itu, kita ngobrol tentang betapa pelayanan itu atau apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang berguna gitu ya. Actually di kelas itu teman-teman frontliners ini tersadar bahwa iya ya, yang aku lakukan itu sebenarnya sesuatu yang membahagiakan orang lain dan membahagiakan diriku. Tapi aku capek, Bu, gitu. Akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan. Kenapa sesuatu yang baik, yang sesungguhnya membahagiakan diri sendiri, karena saya sudah berhasil membahagiakan orang lain hari ini, mengapa itu tidak melekat di kita? Mengapa tidak diingat oleh kita? Yang keinget adalah capeknya. Yang kebawa pulang adalah diomelin customernya atau dijudesin atasannya. Itu yang dibawa pulang. Sampai naruh kepalanya di bantal, tidur, mungkin kebawa mimpi pula gitu ya. Sampai besoknya lagi masih kebawa itu kesel. Ada satu yang terlewat, yaitu apa? Kita tidak menyediakan waktu, energi untuk sebentar aja, sedikit aja sebelum mengakhiri hari ya, untuk kita nge-review. Remember what happened today. Ada peristiwa apa saja. Lalu kita step back, mundur ke belakang. Mencari apa sih makna di balik kejadian itu. Teman-teman, pada saat peserta yang
tadi apa namanya? Iya Bu, capek, loadnya banyak, dimarahin customer, atasan minta deadline-nya benar-benar kadang mepet banget baru dikasih tahu gitu ya. Saya ajak untuk yuk coba renungkan. Akhirnya mereka muncul apa? Bu, sebenarnya memang benar sih, bersyukur sih Bu. Capeknya, capek kerja. Bayangin teman-teman aku banyak yang capek nyari kerja. Nah loh, cakep banget ya teman-teman. Statement itu muncul loh dari anak-anak Gen Z atau milenial yang masih muda banget gitu ya. Muncul dari kata-kata mereka bahwa Bu, sebenarnya bersyukur sih bisa kerja di company yang bagus kayak gini. Cuman memang eh, nggak kepikir aja gitu, capeknya aja yang diingat. Nah, artinya apa? Betapa pentingnya untuk kita menyediakan waktu, energi untuk reflect, untuk diem, untuk mencoba cari tahu ada apa sih di balik kelelahanku hari ini, gitu. Apa yang bisa aku pelajari? Dan jangan-jangan akan muncul R yang ketiga, yaitu rejoice. Dan ini penting banget. Ketika kita akhirnya menemukan bahwa, ya ampun, ternyata lelahku ini berkata kepada diriku bahwa, hei, bukankah engkau layak bersuka cita karena engkau masih dipercaya dengan pekerjaan, dengan tugasmu yang sekarang ini, gitu. So, rejoice itu akan mengenergize kita. Dan pada akhirnya apa? Respon kita akan terpengaruh dari makna yang kita taruh. Bayangkan yang tadi keselnya, capek fisik, capek mentalnya, nggak diberesin di hari itu, terus dibawa saben hari, itu ngegulung terus, dan akhirnya apa? Capeklah kerja di sini. Terus kemudian memaknainya gimana? Bos-bos nggak pada ini deh, nggak pada pengertian. Nah loh, dan mulailah makna yang dibangun, yang di-create, itu makna yang tidak memberdayakan. Dan akibatnya responnya apa? Mendingan cari di tempat yang lain deh. Dan mulailah mereka jadi kutu loncat, atau kadang-kadang jadi ghosting, tiba-tiba ngilang gitu kan. Nah, jadi respon kita itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran, perasaan pada saat kita merefleksikan sesuatu. Karena nggak punya waktu secara khusus untuk step back, keluar dari diriku dan melihat diriku dan peristiwa yang terjadi hari itu, gitu ya. Akhirnya yang ketangkep biasanya yang negatif-negatif. Eneknya. Enek apa? ENEG. Enek, energi negatif. Eposnya gak keambil. Karena yang namanya energi positif itu perlu intentionally dibangun. Kalau males, marah, nyalahin orang, itu nggak usah diajarin. Kita nggak perlu belajar untuk bisa melakukan itu. Untuk melakukan refleksi, itu perlu dikhususkan. So, teman-teman, semoga diingat 4R ini. Jadi 4R ini, remember, reflect, rejoice, and respond. Journaling itu bantuin aku merespon dengan tepat, efektif gitu, karena aku menyediakan waktu dan energi untuk mengingat peristiwa apa yang terjadi hari ini, merefleksikannya, membuat makna yang memberdayakan, dan aku bersuka cita atas itu, sehingga responku itu positif atau efektif. James Pennebaker, dia ini meneliti tentang expressive writing. Jadi beliau ini menggali apa sih pentingnya tentang menulis. Dia bilang expressive writing membantu mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Weh, kalau pakai bahasa kekinian, mental health gitulah ya. Artinya apa? Kalau kita terbiasa untuk
nulis. Nggak usah mikirin ini dulu, nulis yang rapi, nulis struktur, nulis yang persuasif, nulis yang ada, apanya lagi, Nov? Ada hook, ada build, ada insight, ada closing. Nggak usah mikirin itu dulu. Jadi kalau kalau Bu Riri belajar jurnalis di Kompas gitu ya, saya yakin itu sudah masuk ke teknis-teknis dan sebagainya. Topik malam hari ini saya nggak ngomongin tentang struktur penulisan. Saya baru ngajak, yuk journaling yuk, yuk mulai nulis yuk mulai writing secara expressively gitu. Nah, jadi ketika kita terbiasa untuk nulis, mengekspresikan apa yang terjadi pada kita, feelingku atas kejadian itu, thinkingku atas kejadian itu, gitu ya, itu akan bisa, stres kita akan reduce, teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin expressive writing, itu jenisnya apa aja? Ada personal journal, ada essay, ada memoirs, ada nulis lagu, ya kan? Ya, tentu saja kalau nulis lagu ya, Anda yang memang punya talent di sana, bikin puisi, ya. Ya, intinya something di mana kita bisa ekspresikan itu. Medianya macam-macam. Malam hari ini saya nggak ngajarin nulis puisi atau nulis lagu gitu ya, tapi lebih ke personal journal dulu aja gitu. Di mana tidak akan direview, tidak akan ada editornya. Just express what you're feeling, your thought. Melihat mundur ke belakang hari ini ada apa aja. Mengapa it works? The act of translating internal emotional chaos into structure language. Structure ini tidak perlu diperbesar, lalu dijadikan excuse, kayaknya aku nulisnya belum terstruktur gitu ya, nggak mau nulis, nggak mau bikin jurnal, nggak. At least keluar dalam bentuk kalimat, teman-teman. Nah, that's why apa? That's why itu alasan kenapa kita pakai handwriting. Dengan handwriting, kita punya waktu lebih panjang dibanding ngetik. Kalau ngetik, jari kita cepat. Tapi terus apa? Backspace, hapus. Bikin lagi kalimat baru. Nggak serak lagi, hapus lagi. Nggak pernah akan kejadian ada tulisan. Nah, tapi kalau pakai tertulis, baik itu pakai kertas maupun pakai iPad, itu kita nulis masih apa ya, temponya masih selaras sama kecepatan mikir dibanding dengan typing dengan keyboard ya. Nah, sehingga apa? Sebenarnya akan lebih benar, lebih organized gitulah ya. Nah, itu dia teman-teman. Saya sudah mulai masuk ke bedanya handwriting sama typing nih. Dan akhirnya apa? Menerima, kalaupun misalnya nggak tepat-tepat banget gitu ya, ya udah diterusin aja nulisnya. Beda dengan ngetik di soft file, kita dengan terbiasanya pakai backspace dan delete gitu. Kapan tulisannya jadi, kapan jadi jurnalnya, kalau direm melulu, nggak pernah digas. Kata-katanya tidak bertambah-tambah gitu kan. Internal emotional chaos kemudian ditranslate ke dalam bentuk bahasa. Itu membantu apa? Membantu proses otak untuk mengorganize experience. Siapa yang suka bikin ini? Kalau mau groceries, mau belanja bulanan gitu ya, siapa yang bikin catatan? Pada saat bikin catatan, itu tuh membuat kita jadi lebih enteng, lebih lancar, lebih apa ya, smooth gitu kan. Atau bahkan kalau dirimu sudah terbiasa pergi ke supermarket itu lagi, dari kita ngebuka kulkas, ternyata susu habis, ternyata tadi pagi mau goreng minyaknya tinggal 2 sendok gitu kan. Lalu kemudian mungkin kapas pembersih wajah kok habis, lalu kemudian semprot-semprot buat setrika juga udah nggak pakai nih beberapa hari ini. Kalau engkau sudah terbiasa ke supermarket yang sama, bahkan biasanya sih kita udah mulai nyatet sesuai dengan
layout yang ada di supermarket itu. Di depan pasti akan disambut buah-buahan. Lalu di sampingnya buah-buahan dan sayur, lalu di sebelahnya rak-rak yang berisi atau kategorinya adalah breakfast gitu. Lalu sebelahnya lagi ada yang coklat, permen, snack-snack begitu. Sebelahnya lagi personal care, shampoo dan sebagainya gitu kan. Sebelahnya lagi deterjen dan lain-lain, sebelahnya lagi sapu dan sebagainya. Jadi kalau kita udah terbiasa ke sana, bahkan ketika kita menulis, kita sudah membuat pengkategorian sesuai dengan flow pada saat kita masuk ke sana. Jadi ketika nyatet itu bahkan disesuaikan dengan nanti supermarket itu saya ketemunya di rak yang mana gitu. Artinya ketika ngambil minyak goreng, kecap itu satu kategori. Tapi begitu semprotan setrika, deterjen, baygon itu satu kategori lagi gitu. Nah, itu mempermudah teman-teman ketika nanti masuk ke supermarket. Itu adalah proses kita mengkategorikan sesuatu dan itu adalah struktur sesungguhnya. Nah, nanti itu akan tercermin pada saat teman-teman bikin jurnal, engkau pun bisa bikin kategori loh, gitu. Nah, kalau yang gini, Bu, aku kok nggak peduli ya, pokoknya inget abis, ya udah catat aja. Tapi yuk sama-sama sadari, ketika dirimu acak, kecap, baygon, buah naga, kapas, ya, daging, lalu kemudian deterjen, lalu balik lagi ke saus sambal, engkau akan miss beberapa hal. Nah, mulailah untuk mulai menstrukturkan gitu. Jadi teman-teman, itu tadi, catatan kita itu akan membuat kita lebih nyaman daripada akan membantu kita lebih cepat, ya kan? Daripada cuman diingat-ingat doang. Siapa di sini juga yang what to do-nya itu dicatat? Saya punya. Dulu saya pernah download Post-it yang ada di handphone. Dan juga handphone juga ada ya priority dan sebagainya. Tapi saya masih suka menulis di kertas, to-do list gitu. Saya perlu ngapain nih? Follow up proposal XXX. Lalu kemudian invoicing siapa. Saya perlu ngerjain pajak ini dan ini. Lalu kemudian terkait dengan klien ini, apa saja yang saya perlu kerjain. Nah, ketika saya catat, itu mencontreng itu menjadi sebuah kebahagiaan loh teman-teman. Jadi hari itu kayak udah yang memulai hari dengan gua tahu apa yang mau dikerjain gitu. Lalu kemudian tengah hari kerjain ini udah contreng, sore hari contreng. Dan itu pun akan membantu pada saat kita journaling actually di akhir hari. Mulai biasakan untuk menuangkan apa yang ada di kepala ke kertas, ke tulisan, ya. Entah itu daftar belanja, entah itu to-do list, atau yang malam hari ini kita akan bahas adalah journaling. By actively confronting the issue rather than suppressing it. Jadi cerita saya yang tentang anak-anak muda itu frontliners yang capek Bu, lotnya banyak, laporan diminta mendadak. Mereka kayak yang bisa jadi apa? Ya udah nggak mau pikirin, udah pokoknya tidur gitu. Tapi besok bangun ya dengan keluhan dan beban yang sama gitu. Nah, better malam hari itu beneran dibahas sama diri sendiri aja. Oke, tadi siang customer datang dan marah-marah. Emang sih beliaunya itu tipe yang cepat sumbu pendek sih dan tipe yang pengen cepet-cepet orangnya. Iya, nggak semua customer kayak begitu. Jadi emang customer beda-beda sih. Nah, ketika kita reflect, punya waktu untuk mikirin, akhirnya kita waras loh, bisa ketemu bahwa tiap orang itu bisa beda-beda. Nah, itu artinya apa? Dia confronting the issue hari itu. Lalu kemudian the mind is able to make meaning of the event. Oh, ya artinya aku perlu mulai belajar sih ngebedain kalau tindakanku sama customer yang alon-alon, lembut, kayak kemarin gitu ya. Padahal hal yang sama aku kasih loh ke customer. Tapi ternyata sama ibu yang kemarin baik-baik saja,
tapi sama bapak yang hari ini kok dia bisa marah-marah. Nah, ada sebuah pembelajaran, ada sebuah insight yang ditarik. Berarti aku perlu menyesuaikan nih dengan orang yang berbeda, maka aku perlu treat dengan berbeda. Make meaning, ambil insight gitu. Dengan mengkonfronting, dengan mengekspresikan melalui tulisan, maka akan mengurangi, mempersedikit noisy di dalam otak. Terus terang teman-teman, saya hal sederhana yang tentang to-do list itu. Ketika saya nggak bikin to-do list, yang ada di kepala kayaknya semua kerjaan kok deadline semua. Kok banyak banget yang belum dikerjain. Saya pun jadi kurang sabaran sama pasangan. Karena belum ku buat daftarnya, belum ku susun urutan prioritasnya. Once saya melakukan itu lebih rapi, lebih organized, saya tahu, oh ternyata saya masih punya cukup banyak waktu kok gitu. Akibatnya apa? Improve sleep kita. Karena kita nggak merasa dikejar-kejar oleh semua pekerjaan itu. Karena kita tahu, oh saya ngurus pajak masih bisa ada waktu sampai tanggal 15 gitu. Sehingga tidak merasa bahwa pajak itu juga perlu saya pikirin sekarang gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Kita punya energi yang cukup, teman-teman. Jadi ngebantuin kita supaya otak kita tidak dibebani oleh semua muanya gitu. Merasa bahwa iya, bener, dan aku mau mulai menyukai menulis, menuliskan, mengekspresikan gitu, punya schedule gitu ya, punya schedule. Jadi 15 sampai 20 menit a day gitu ya. Dan 3 atau 4 hari berturut-turut itu wajib dilakukan, tapi kayaknya nggak mau saben hari, kalau pas saya mau aja, better nggak gitu. Kalau menurut Penbaker, kalaupun kamu nggak mau saben hari, paling tidak 3 atau 4 hari berurutan itu kamu perlu membuat. Tapi kalau teman-teman mau saben hari nggak apa-apa gitu. Lebih bagus lagi gitu. Malah kalau saya kadang setiap hari, lalu kemudian di akhir minggu, saya membuat summary-nya. Atau ada sebuah event ketika liburan, waktu bulan April kami ke Swiss 17 hari. Saya memang memutuskan untuk tidak membawa jurnal saya, buku yang tebal ini. Jurnal saya lumayan berat gitu ya bukunya. Jadi dan saya pikir kayaknya saya mau nulis ini dulu aja, temporary dulu aja di laptop gitu ya. Nanti pulang baru aku akan organize gitu. Nah, itu pun saya dengan kesadaran saya memutuskan untuk begitu. 17 hari itu temporary doang, catat-catat yang penting, tapi saya udah komit bahwa begitu pulang, saya akan rapel jurnal di mana saya bepergian 17 hari itu. Fokus, write about your deepest thought and feelings gitu ya. Termasuk misalnya ada sesuatu yang emosional, ada yang lumayan traumatik. Wah, kalau ini sebenarnya sesi yang kita bisa bahas berikutnya lagi. Saya pernah ngambil itu di master kelasnya Ubud Writing and Readers and Writers Festival yang setiap tahun ada di Bali tuh teman-teman. Saya ngambil itu pengajarnya dari Jakarta Post gitu. Kita bikin letters untuk diri sendiri. Nah, itu lain lagi ya topiknya. Yang saya mau bahas malam hari ini kan terkait dengan jurnal. Lalu teman-teman, the rule of continuity. Nah, jadi sekali kita memulai, jangan berhenti gitu. Jangan berhenti. Tulis, selesaikan gitu, selesaikan. Jangan nulis tapi sambil aku lagi masak lodeh buat besok. Atau sambil bikin empek-empek gitu. Jadi nulis terus kemudian ditinggal apa, terus kemudian nyambung lagi. Kalau bisa benar-benar sitting aja khusus untuk aku bikin jurnal ini. Pendek nggak apa-apa gitu. Tapi jangan berpindah-pindah kegiatan. Atau bahkan dia bilang apa, jangan pause, nulis terus gitu aja. Ya, terus aja, nggak usah pusingin spelling, grammar, atau strukturnya nggak bener. Ya, that's why nanti teman-teman akan lihat contoh dari jurnal saya.
ya kan? Saya penulis, tapi penulis buku. Tapi kan nulis jurnal nggak yang kudu banget ada mikirin, ada hook-nya, ada build-nya, ada insight-nya. Ya nggak kudu sebegitunya gitu loh. Nggak usah diatur-atur banget. Dan apa? No censorship. Yang tadi aku bilang, journaling itu nggak akan dikirim ke editor, di mana akan sensor, akan edit gitu kan. You can keep your writing, throw them away bila perlu. Kalau memang suatu hari dirimu nulis dan itu benar-benar tulis semua terekspresikan gitu ya. Nah, tapi setelah itu apa? Udah lega, udah keluar semua. Tapi rasanya kok masa sih keluar keluar maki-maki kayak begini gitu ya. Itu pun bisa disobek juga gitu ya. Kalau memang Anda ngerasa oke, just to express my feeling yang emosi yang sangat sangat heavy gitu loh. Ini dari protokolnya si Penbaker. Tapi memang ini cenderung lebih ke yang itu untuk traumatik, untuk emosional, makanya kan jangan ditarik segala macam. Tapi untuk bikin jurnal, saya setuju better punya alokasi waktu khusus dan jangan disambi yang terlalu heavy. Mari kita lihat, bila perlu ini di screenshot lah atau di foto, taruh di handphone gitu ya, supaya teman-teman ketika menunda-nunda bikin jurnal gara-gara, aduh kayaknya aku kalau nulis belum bagus gitu, aduh apaan sih hari ini wong nggak ngapa-ngapain banget kok gitu ya. Nah ini dia tidak perlu bagus. Mulai dari hal kecil, cuman 3 kalimat pun rapopo, ya kan? Oke, jadi nggak perlu mikirin harus estetik atau kaligrafinya gimana. Walaupun nanti teman-teman mungkin lihat ya, jurnal saya itu banyak banyak goresan gambar dan sebagainya, which is ada orang yang jauh lebih bagus juga gambarnya. Aku bisanya kayak begitu, ya aku tuangkan gitu. Teman-teman misalnya, punya Bu Giok nih gambarnya lebih bagus, aku tidak sebagus itu, ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang ngebandingin gitu ya. Jadi nggak perlu kaligrafi, estetiknya dipikirin gitu. Tapi kalau mulai mau nambahin estetik, ada stiker bunga, ada apa ya nggak apa-apa juga, bagus juga ya. Artinya tidak ada standar satu hari berapa 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 lembar, berapa halaman. Saya tertarik sama jurnal ini. Ini belinya di airport di Sydney deh, seingat saya. 365 judulnya teman-teman. Sebenarnya ideal. Desainer dari si buku jurnal ini, dia pikir 365 hari. Bagus kan? Indah ya. Nah, maksudnya setahun lu jangan bolong ya, bikin bikin jurnal ya. Sehingga setiap halaman itu ada angkanya, teman-teman. Ada angkanya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 360 di belakang. Tapi pada prakteknya, ada hari di mana saya nggak banyak ngomong, nggak banyak tulisan. Ada hari di mana saya bisa pengen naruh banyak gambar, banyak foto gitu. Sehingga akhirnya ngaco, 1, 2, 3, 4-nya. Bahkan malah mengganggu secara estetika. Bahkan sering karena itu juga tidak menunjukkan, dan saya tidak mulai dari 1 Januari pula gitu kan ya. Artinya angka-angka itu malah mengganggu. Sehingga saya sering tutup dengan foto supaya kiri kanannya tidak ada angka, karena 292 itu tidak menunjukkan apa-apa. Bukan pula hari yang ke-292. Akhirnya saya sering tempel pakai foto, sering tempel pakai stiker-stiker gitu kan ya. Sehingga jurnal book yang saya desain, yang teman-teman sudah bisa miliki, ini polos-los, putih polos saja. Dan memang the best untuk kita bisa nulis, sebaiknya kertas polos. Supaya teman-teman bisa apa? Bisa tambah gambar mungkin gitu ya. Nah, di sini orang orang yang prosedural, Bu, saya waktu kecil diajari nulis itu bahkan pakai pakai buku bergaris, selalu B-nya bla 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 gitu ya. Nanti terlalu banyak aturan. Mendingan nggak usah ya. Jadi bebaskan saja, mau miring pun nggak apa-apa. Bahkan di jurnal saya ada yang saya nulisnya ngadepnya ngadepnya kebalik.
Ada yang saya tempelnya miring, ada yang nulisnya miring. Tapi so far nggak ada yang kebaliknya benar-benar kayak begini sih, ya kan? Buat apa juga gitu kan? Tapi kalau miring kan rada estetik toh. Tapi kalau 180 derajat ya jangan gitu. Tapi kalau 90 derajat atau 270 boleh gitu kan. Lalu kemudian jangan mengejar konsistensi sempurna. Artinya, teman-teman, sebenarnya kenapa saya sudah memberanikan diri sekarang untuk sharing kepada teman-teman? Karena saya sudah mulai konsisten. Walaupun tidak konsisten sempurna, tapi paling tidak saya accept. Ketika saya bolong pun nggak apa-apa, saya lanjutin atau saya rapel atau ya udah kemarin itu bolong tapi saya nggak terus gini ya lu nggak nulis ya udahlah lu memang nggak sering bolong. Nah itu karena standarnya terlalu tinggi, saya harus saben hari gitu. Akibatnya apa teman-teman? Di laci meja kerja saya ada banyak buku-buku jurnal seperti ini tapi yang cuman 2,5 bulan berhenti, ya, sebulan, resolusi ya. Kalau ini malah tidak dimulai dari Januari, tapi buku jurnal saya yang lama kebanyakan mulainya Januari. Beli buku baru gitu kan, beli buku baru mulai nulis dari Januari gitu. Tapi terus kemudian 5 minggu selesai karena bolong terus merasa ya udahlah nggak usah sekalian gitu ya. Nah, nggak apa-apa teman-teman, ketika bolong pun mulai lagi, terusin aja. Gunakan pemicu. Wah, kasih appreciate ketika apresiasi ke diri, ketika dirimu sudah berhasil 1 bulan. Bahkan di awal-awal saya mentargetkan 90 hari. Oh, malah awalnya 30 hari dulu. Terus saya bikin 1/30, besoknya 2/30, besoknya lagi 3/30 gitu ya. Begitu 30/30 saya naikin gitu. Naikin jadi aku mau bikin 90 hari gitu. Ya sudah, terusin 31/90, 32/90 dan seterusnya gitu. Dan akhirnya saya udah nggak pakai per-peran, akhirnya saya sudah konsisten sehingga ya saya cukup confidence untuk ngajakin teman-teman tulis apa adanya. Karena lagi-lagi ini kan punya saya sendiri. Mungkin nggak tahu Pak Cantana nanti kalau saya sudah nggak ada, mungkin nggak apa-apa juga kok buka-buka. Ya pasangan, maksudnya pasangan mau buka-buka nggak apa-apa juga. Dia tahu aku nulis dia juga nggak apa-apa. Tapi kebanyakan bagus kok yang aku tulis. Jadikan menyenangkan. Maka dari itu, yang tadi tadi di awal kan saya bilang ke Lisa, Lisa aku habis ke toko di gereja ya, yang jual stiker-stikeran gitu kan ya, lucu-lucu, dan itu membuat menyenangkan karena ada unsur tempel menempel. Nah itu yang nggak akan terjadi kalau kita ngetik pakai iPad. Saya sempet loh, bener-bener ada foto apa saya susun. Tapi kok jadi rada lama juga gitu ya. Sebenarnya di iPad bisa dibilang bisa mereplace sih, hampir mereplace tulisan. Kecuali tempel menempel yang barangnya ada fisiknya, nggak bisa. Tapi kalau nempel yang sifatnya digital kan bisa. Nempel stiker digital bisa. Naruh gambar juga bisa. Ngegambar pakai tangan dengan pensilnya iPad juga bisa gitu. Tapi nggak ada unsur ngelupas stiker. Itu aja kan bikin keasikan, ya. Ketika saya nyetak foto, saya ada printer gitu ya, sehingga beberapa hari saya ngerasa oh ini foto cakep nih, kalau kalau bisa remember remind me gitu ya, aku bisa remember di event occasion gitu ya. Saya cetak lalu saya gunting-gunting. Proses menggunting aja itu syuting. Syuting itu merilekskan. Jadi Pak Chan kalau udah tahu saya sedang berkutat dengan jurnal saya, dia nggak deket-deket. Karena apa? Saya in the zone banget. Saya benar-benar ngeflow banget. Nah, betapa berharganya loh teman-teman ketika kita bisa punya waktu di mana kita ngeflow, menggunting stikernya, ngeletek stikernya gitu ya, ngegambar itu syuting banget, merilekskan kita, gitu ya. Oke, jangan sensor diri gitu.
Orang lain aja nggak sensor, orang itu jurnal-jurnal kita gitu ya. Kok diri sendiri mensensor diri sendiri? Janganlah. Mari kita lihat. Wow, aduh, sekarang udah jam berapa sih? 8:29. Ngebut ya, ngebut ya. Oke. So, teman-teman, ini jurnal saya. Jurnal saya campuran, teman-teman. Campuran terdiri dari apa? Karena bisa jadi ada orang yang gini, saya mau bikin jurnal khusus travel karena saya suka traveling. Seminggu sekali saya pasti traveling. Berarti setahun ada 52 minggu saya traveling. Saya akan punya jurnal khusus traveling. Boleh aja, ya. Tapi kalau saya ini campuran nih teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman bebas aja sih mau gimana. Tapi kalau aku nggak seintens itu kok gitu ya udah campur-campur aja. Jurnal saya kalau yang sekarang ini itu yang 35 ini gitu ya. Yang sebelah kiri ini di iPad saya teman-teman. Jadi saya punya folder daily journal gitu. Nah, itu yang sebelum akhirnya saya memutuskan saya mendingan mau pakai buku ini aja gitu. Tahu nggak, buku ini pun sebenarnya saya pernah nulis, tapi cuma beberapa hari. Terus kan masih kosongnya banyak gitu kan. Nah, jadi ya udah dilanjutin aja. Jadi bisa apa? Berupa ya kayak diary aja untuk kumpulan memori gitu. Karena apa? Sesungguhnya kita itu pelupa. Kalau nggak dicatat, kita lupa. Sarah Novi Gultom, sesuatu yang besar loh. Setahun lalu persis. Ingat nggak? Novi, namamu tercatat di jurnal 6 Agustus. Agustus tahun lalu, 1 tahun, tahun ini NLP. Oke. 6 Agustus di jurnal saya, aku nyatet sesinya Novita Gultom ketika dirimu sharing. Ah, di situ. Tuh kan. Aku bisa buka setahun yang lalu gitu. Dan apa Ada sih di yang aku sini. dapet? Novi ngomongin tentang strength, avoid, takut gitu kan. Dengan mudahnya aku buka. Kalau mengandalkan otak sih, nggak tahu ya orang yang memorinya tokcer banget gitu ya. Kalau saya mah nggak ingat gitu kan. Nah, itu Rabu dan L-Talk-nya, Kamisnya itu 7 Agustus. Saya nulis apa? Praise God for L-Talk, people happy. Aku share 3 step dari 8 stepnya, confidence-nya si Nafsi, Roxy, ya Nafsi. kan? Nah, jadi teman-teman, ini memori kita ada di buku ini. Lalu gratitude, prayer, doa, refleksi, learning, pembelajaran, nonton apa, baca buku apa, tulis, travel. Nah, kreatif juga bisa di sana. Sebelah kiri. Ini saat saya komit untuk 90 hari. Jadi saya selalu tulis ada garing 90. Waktu itu masih pakai iPad gitu ya. Saya nulis I'm grateful. It's a new day. Dan waktu itu saya mentargetkan ada 5 hal yang saya syukuri. Tapi finally saya ngerasa gini loh, gratitude itu perlu untuk kita mudah menemukan apa yang kita syukuri. Tapi lama-lama saya itu meta programnya atau kecenderungannya adalah opsional, Bapak Ibu teman-teman. Sehingga begitu bikin aturan 5 ya, Gyokni kudu 5, temukan 5 hal, itu kadang jadi ngadi-ngadi gitu. Ya, jadi kayaknya nggak asik akunya gitu ya. Dan akhirnya saya ubah tuh teman-teman ya. Waktu itu masih yang 5 banget gitu. It's a new day, it's Sunday. Soekarno Run, final preparation for trip to Semarang, final preparation for training material. Lalu, God send the clients to bless gitu kan. Finally saya bikin yang lebih eksploratif dan nggak terlalu banyak aturan gitu. Nah, berikutnya sebelah kanan nih teman-teman. Saya nulis apa? Thank you Lord for the calmness in facing Joe's problem. Punya anak punya masalah gitu ya, dia sharing. Bagaimana aku bisa punya calmness, aku bersyukur karena itu. Jadi even aku mampu untuk tenang menghadapi permasalahan yang lagi disampaikan anak ke aku, itu aku syukuri gitu. Lalu kemudian thanks for the helpful
Info Media Team, Kak Tatit, aku tulis karena kami dibantu gitu. Saya tulis namanya karena salah satunya untuk membuat kita memorize nama. Teman-teman bener kan kita nama sering lupa toh. Nah ini ngebantu gitu. Thanks the food si mbakku, ART-ku cook soto ayam. Thanks for the invoice process gitu ya. Clear meeting sama Cokro untuk ngebenerin. Nah ini lebih ke apa? Kayak apa sih yang aku kerjakan hari ini gitu ya. Banyak banget loh. Banyak banget hari itu. Lalu saya pilates, ikut Wunda, pilates yang pakai kursi itu chair. Lalu kemudian collecting stories. Ini proses saya bikin buku yang kelima, buku yang itu stories that serve the soul itu. Iya loh, hari ini tuh aku kayaknya nggak berhenti deh. Ke sini, ke sono, ke sini, ke kantor. Ada yang tukang apa kontraktor yang benerin dapur. Lalu saya ke pilates, saya capek sih. Tapi ya ini dinamika hidup. Ya udah, urip kan urup. Bukankah itu prinsipmu, Gyokni? Jadi saya diingatkan pada prinsip-prinsipku. Kalau teman-teman punya buku saya yang garis tanda pisah, di situ saya nulis tentang urip iku urup. Ya ini dalam rangka mengurupkan, menghidupkan uripmu, hidupmu gitu kan. Menyalakan hidupmu gitu. Makanya kamu perlu ngerjain buku, kamu perlu beresin ini, kamu perlu sehat gitu kan. Kamu jadi mama gitu. Ya wes, nggak apa-apa. Akhirnya ada apa teman-teman? Ada acceptance. Bayangkan kalau di hari Senin itu yang kerjaanku banyak dan diakhiri dengan ya udah pokoknya kesel aja, tidur. Jangan-jangan besok juga keselnya masih ke bawah. Tapi karena malam hari itu aku setelah melist down apa yang ku kerjakan dan apa yang terjadi dan ada unsur kusyukuri juga karena aku bisa tenang ketika chat conversation sama anakku yang lagi punya masalah gitu kan. Akhirnya makna yang aku taruh di sana. Itulah dinamika hidup. Aku memaknai kesibukan, permasalahan. Ya udah, itu adalah dinamika hidup. Selama aku masih hidup ya selalu bertemu dengan begini. Akhirnya ada acceptance. Bahkan muncul syukur, rejoice. Ini oret-oretan saya. Ya berantakan ya, kelihatan kayak berantakan. Ya nggak apa-apa, ada kalanya kayak begini gitu. Ini yang saya tutup pakai spidol karena ada nama yang confidential. Kalau ini menariknya apa? Dalam 2 hari berturut-turut itu ketemu orang-orang, ketemu keluarga rada jauh tapi lama banget gitu kan. Saya tulis udah berapa tahun tuh ya, ada yang berapa tahun, teman sekamar dari tahun 95, 98, ketemu, saya print, saya cetak, supaya saya lihat siapanya. Lalu yang sebelah kanan teman-teman, kakak-kakakku datang dari Bandung, dari mana gitu ya, datang ke rumah gitu kan. Lalu makan apa aja karena saking memang makannya banyak banget gitu ya. Ya udah, gambar aja gitu. Nasi ulam nih gambarnya kan jelek ya sebenarnya. Maksud saya ada orang yang ngegambarnya bagus, tapi buat aku nggak apa-apa, asik aja. Gambar locupan, mie, nasi ulam, soto tangkar, otak-otak bangka, bakso goreng, kopi, buka botol wine gitu kan. Ih, banyak banget kan makannya. Kan ketika buka ini kan jadi seru. Ada kalanya tangisan, doa. Agustus tahun lalu teman-teman, gambarnya bendera merah putih nangis. Saya bilang Tuhan tolong Indonesia, supaya pemerintah perlu lebih peka, empati. Rakyat menyuarakan aspirasi perlu jaga diri, aparat perlu bijak, humanis. Ini perusakan fasum di mana-mana, bla 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 gitu ya. Saya ungkapkan aja hari ini kejadiannya apa gitu. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini saya puter nih 90 derajat atau 270 derajat gitu kan. Ketika itu Zoom, ini internasional, komunitas internasional, waktu itu disuruh ngambil benda hidup di sekitar kita gitu kan. Nah, aku ngambil daun gitu kan. Dan aku ngambil daun, saya tuh tertuju pada daun malah bukan daun yang sempurna, tapi daun yang bolong-bolong. Jadi pada saat proses ngambil dan mau mengerjakan tugas itu dan saya sharingkan ke mereka, itu menjadi pesan juga buat diri saya sendiri. Dan akhirnya ini pun saya dokumentasikan. Saya tempel.
Dan saya tulis aja, lubang-lubang di lembar daun ini mungkin dapat dimaknai sebagai ketidaksempurnaan, cacat. Tapi apakah artinya buruk? Wah, perenungan spontan membuatku mengambil keputusan cepat, memetiknya. Ini tugas dari Global Community Points of View untuk membawa something dari alam yang ada di sekitarmu. Insight apa sehingga aku tertarik pada si daun ini? Imperfect perfects the wholeness. Nah, itu datangnya dari mana? Ya dari Tuhan. Sumber wisdom itu kan dari Tuhan ya. Ketika itu mampir di kita, menurut saya bentuk saya menghargai wisdom yang diberikan oleh Tuhan, ya saya mendokumentasikan. Imperfect perfects the wholeness gitu. Itu message-nya. Ini karena saya bikin tulisan, saya blast dan juga saya taruh di Instagram, saya taruh di WA grupnya Elevasi Community. Saya memutuskan bahwa saya cetak, saya tempel. Jadi bisa juga seperti ini. Nah, learning, belajar sesuatu, nonton film. Siapa yang udah nonton film Odyssey? Film itu si Nolan tidak akan bisa bikin film itu yang 3 jam kalau si Odyssey bikin jurnal. Nah, kenapa film itu bisa ada? Bisa diceritain selama 3 jam loh teman-teman filmnya durasinya. Kenapa bisa ada film 3 jam? Karena si Odyssey tidak bikin jurnal. Sehingga dia perlu mengingat-ingat peristiwa-peristiwa bertahun-tahun sampai akhirnya dia bisa pulang gitu. Pulang ketemu dengan istrinya. Nah lo penasaran nggak? Seru asli, nonton deh. Saya nonton film Odyssey dan saya gambar gitu ya dari imajinasiku gitu ya. Karena banyak setting di laut gitu ya. Saya gambar laut, lalu kapal, Odyssey, istrinya Penelope, anaknya Telemachus, tulis. Lalu kemudian sebenarnya ini tentang apa? Tentang suksesi, tentang wibawa, ada kesetiaan, ada tanggung jawab, ada konsekuensi. Saya tulis di sana. Paling tidak, saya nggak cuman buang duit 40.000, nonton 3 jam, lalu hilang. Tapi malam harinya saya merenungkan, what did I get from this movie? Jadi bisa diambil pointer-pointersnya. Lalu kemudian saya ke print press, karena saya printing stickers, untuk apa? Untuk packaging facilitating kit saya. Saya tambahkan satu, nggak cuman event, nggak cuman remember ada kejadian apa, yaitu saya nyetak stiker, tapi saya nulis, mengerjakan secuil rajutan mimpi. Saya punya mimpi, saya punya goal, saya pengen orang itu terbantu dengan facilitating kit saya. Dan ini bagian dari project itu. So itu adalah salah satu mimpi saya. Sometimes keputusan membeli benda pun dikaitkan dengan sesuatu yang kayaknya bagus, empowering gitu ya. Ini di kemarin pas pergi ke Gold Coast, kami transit di airport Melbourne sebelum terbang ke Brisbane. Saya tertuju pada ini, botol air minum yang ada tulisannya Hope. Menurut saya ini keren banget, ngejreng terus, kok tulisannya Hope ya. Dan ini bisa dipakai ulang, tapi udah cacat karena ini enggak, karena murah ya. Maksud saya ini bukan tumbler yang mahal banget. Ini harganya sedikit saja lebih mahal daripada botol air minum biasa. Ya aku ambillah, mana ada tulisannya Hope lagi gitu. Dan ini bahkan jadi pengingat. Ini saya taruh di dekat meja kerja saya. Bahkan membantu saya untuk menaruh meaning ketika ada satu hari di mana saya follow up, saya agak kecewa. Nah, nih Bapak Cantana ditulis apa? But as usual, TJ reminds to have faith and put the hope. Saya tulis ini supaya malam hari itu membuat saya nggak berlarut-larut dengan kecewa. Saya tulis, iya tadi pas aku sedih, si Cantana, suamiku, dia mengingatkan untuk tetap punya iman gitu. Dan tetap berpengharapan. Wah, saya jadi ingat si botol ini, makanya botolnya saya gambar. Ini sama. Dan saya tempel stiker faith. Kurang lebih sama gitu ya. Saya tulis, Cantana adalah pribadi yang sangat faithful. Orang yang paling cepat untuk accept sebuah gagalan diri. Shifting ke trusting God-nya otomatis banget. Gue baru tahu kalau ditulis. Atas kekecewaanku hari itu, dia
sangat menolong aku untuk cepat gitu ya, untuk cepat pulih gitulah, untuk cepat taruh iman dan harapan. Nah, oke, yes, yang ini adalah traveling. Saya ada foto, saya gambar juga. Jadi pengalaman saya sebenarnya pernah ke Papua makan papeda juga, tapi ternyata di sana namanya ikan palumara, kuah kuning. Papedanya namanya sinonggi, tapi cara makannya gitu. Jadi saya gambar gitu kan. Yes, saya bilang thank you Lord untuk setiap kesempatan bertemu hal baru, orang baru, dan empower them karena saya ngajar waktu itu dengan 20 orang untuk ngajarin mereka bisa jadi trainer gitu. All about your grace. Again, ada rejoice, ada syukur, gratitude, ada travel note, ya kan? Karena saya naruh tuh, ya apa Coto Makassar lah. Ini travel note juga. Bahkan ada teman-teman kalau lihat nih sebelah kiri ada yang bisa ini nggak menebak? Nggak bisa nebak pun nggak apa-apa kan ini jurnal saya. Nah gitu. Jadi nggak bisa gambar pun nggak apa-apa gitu. Yang ngerti dirimu gitu kan. Kloset. Terus ada apa? Ini opo sih? Ini tuh tembakan gel supaya klosetnya nggak bau. Pak Cantana di Jerman itu bener-bener kekeh banget pengen beli itu bawa pulang gitu. Saya sampai hunting ngider kemana-mana gitu kan, nyari supermarket banyak banget untuk beli ini. Ya udah tak gambar karena itu sesuatu banget gitu ya. Jadi lucu, termasuk ngegibah si enci-enci Vietnam yang galak pas kita beli si pho di restonya dia gitu kan. Terus aku berantem sama si pedagang burger. Termasuk saya nulis. Ketika kemarin lari di Gold Coast, itu kan ada teman-teman pelari dari Indonesia juga. Karena kita pakai travel agent yang memang khusus ngebantuin kita pelari yang mau lari di luar negeri gitu. Nah, siapa orang-orangnya? Dari kiri ke kanan ku tulis. Supaya one day kalau aku mau ketemuan terus lupa, aku bisa buka contekan gitu kan. Nah, terus ini pengalaman kita beli sepatu Asics gitu. Termasuk terpesona dengan approaching dan konsultatifnya si salesnya Asik nih, di mana di Mall Pacific Fair gitu. Namanya Gui, sampai akhirnya kita beli 3 pasang gitu. Emang dasar kami ini adalah antek-antek Asik gitu ya, bukan antek-antek asing ya, antek-antek Asik. Asik. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman digambar surfingnya seru gitu loh. Ya, oke. Ini terkait dengan kreatif. Jadi yang sebelah kiri itu beneran tulis tangan, gambar tangan gitu ya. Di lembar itu saya pengen nulis gini aja karena emang ngelihat bahwa ya I'm so grateful dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan gitu. Bahwa dia waymaker, dia pembuat jalan, dia yang ngasih damai sejahtera, dia yang mencukupkan. Pitching aku nggak dapat proyeknya, tapi di hari yang sama bisa digantikan sehingga saya bisa bilang Tuhan thank you are the provider gitu kan. Nah kayak gitu. Atau saya ngegambar di yang sebelah kanan dengan bunga dan sebagainya. Ini kemarin karena datang ke worship night, maka gelangnya nggak aku buang, tapi ku tempel. Ada tanggalnya, aku bisa tulis di situ. Sebelumnya aku sharing, saya sharing di persekutuan doa, saya sharing tentang apa, terus ngasih tahu kalau privilege loh kalau bisa berbagi sama orang lain gitu kan. Terus yang sebelah kanan itu hari ini, pagi ini. Pagi ini kan saya jogging nih sama Bapak K gitu ya. Yang jelas saya bersyukur karena masih punya pasangan. Ini subjektif experience ya teman-teman. Bukan berarti kalau yang udah nggak punya pasangan berarti nggak perlu disyukuri dong atau kasihan deh gitu. Enggak. Kan tiap orang punya kehidupan masing-masing dan bagaimana kita menjalaninya dengan memberdayakan kan gitu loh. Nah, ketika aku tadi pagi berdua habis jogging, lalu kita mampir ke Aming Coffee, lalu kita ngobrol tipis-tipis, ngobrol receh kata orang, kita suami istri itu perlu ngobrol receh. Kalau selalu ngobrolnya yang serius selalu berantem melulu gitu ya. Jadi perlu sekali-kali ngobrol receh. Nah, ini adalah bungkus sendoknya. Aku bawa pulang. Aku tempel supaya apa? Nanti aku bisa cerita tentang apa yang aku syukuri dengan masih keberadaan suami lah, dengan kami punya tempat nongkrong yang asik kalau habis jogging gitu kan. Nah, nanti malam nih saya akan melengkapi lembar ini. Ini kan kemarin.
6 Agustus gitu ya. So, ini penutupnya, journaling bukan sekadar mencatat. Journaling adalah proses memberi makna pada hidup. Pengalaman tidak otomatis mengubah kita. Makna yang kita berikan terhadap pengalamanlah yang membentuk identitas, keputusan, dan masa depan kita. Dengan journaling, kita tidak hanya merekam peristiwa atau remember. Yes, kita mencatat, membuat dokumentasi. Kita mengingatnya dengan catatan. Tapi juga untuk melatih diri untuk menyadari sesuatu. Membangun awareness, lalu kemudian merefleksikan. Karena kita keluar, kita step back. Melihat hari ini aku ngapain gitu. Lalu memaknai, rejoice melalui empowering meaning, makna yang memberdayakan yang kita buat, dan memilih respon yang lebih bijaksana atau respon yang tepat. Jadi 4R yang menjadi framework dari journaling ini sesuatu yang bagus. Nah, ini yang membuat praktek sederhana ini bisa menjadi alat pertumbuhan pribadi yang sangat kuat. Ini journaling book yang saya create ya dari handwriting, tulisan tangan. Jadi ini benar-benar saya bikin di iPad lalu kemudian dibuat dalam bentuk cetakan, teman-teman. Di dalamnya ada pembatas warna-warna dan ada kata-kata yang tentu saja yang pertama tentang you are made special. Kita ini adalah istimewa diciptakannya. Setelah halaman warna akan ada 15 lembar kertas putih polos. Jadi itu tempat kita untuk journaling. Lalu kemudian berarti akan ada 15 kali 5, which is 75 lembar kertas putih polos, tapi ada selipan-selipan yang seperti ini. Ini yang spiral, teman-teman. Jadi ini ukurannya A5, teman-teman. Ukurannya A5. Jadi ada halaman warna, lalu kemudian ada kertas polos. Saya nggak nomerin karena terbukti itu malah mengganggu. Karena kan bebas. Suatu hari teman-teman nulis cuma 3 kalimat. Ya udah bawahnya terusin aja buat besoknya gitu kan. Tapi ada suatu kali aku perlu 2 halaman gitu. Ya udah pakai saja gitu kan. Jadi saya pengen teman-teman coba yuk latihan. Selama 7 hari tulis 1 halaman saja atau 3 kalimat pun nggak apa-apa, tidak perlu indah, tidak perlu panjang, hanya jujur saja. Seringkali kita sibuk membangun karir, bangun keluarga, bangun bisnis. Jangan lupa juga membangun percakapan dengan diri sendiri melalui jurnal yang kita buat, teman-teman. Teman-teman, saya menyediakan waktu salah satu Sabtu untuk kita training secara online nih, 4 jam. Nanti akan ada kita benar-benar latihan nulis, journaling, benar-benar nulis, lalu kemudian latihan untuk yuk memaknai itu yang kayak apa sih gitu. Sehingga saya butuh 4 jam untuk melatih kita membangun makna sama latihan untuk nulis. That's why saya bilang makna yang kau bangun membentuk hidupmu. Catat momennya, ciptakan maknanya melalui journaling. Jadi, selain ada praktek untuk nulis, membuat jurnal, sebelumnya saya akan membahas tentang meaning making, lalu kemudian bagaimana meaning making itu kita praktekkan di praktek menulisnya kita. Termasuk di situ nanti kita akan ngebahas tentang stiker, kesimpulan, atau nulisnya jadi gimana gitu ya, dibedain gimana gitu. Itu akan dibahas di sesi ini. 4 jam 550.000 itu termasuk dengan journaling book. Di luar ongkos kirim ya teman-teman, termasuk dapat buku ini 100 yang nilainya 129.000, anggap aja 130 lah gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak pakai ini, harganya jadi 450.000. Kalau teman-teman, aku nggak perlu, aku bisa pakai buku polos sendiri aja, nggak apa-apa juga gitu. Itu 450.000. Tapi kalau teman-teman yang malam hari ini hadir, lihat kalender, aku bisa tanggal 22, which is itu hari Sabtu, teman-teman. Teman-teman payment-nya di besok, artinya WA saya, lalu kemudian payment-nya besok. Teman-teman dapat spesial 450.000 tapi dapat buku jurnal. Jadi kalau yang bisa dan mau join di kelas ini yang 4 jam itu di suatu hari Sabtu, teman-teman
450.000 tapi sudah termasuk dapat buku jurnal. Sengaja dibikin online supaya banyak teman-teman yang di luar Jakarta bisa join juga. Kelas ini pasti akan limited ya, terbatas supaya bisa lebih intensif. Praktek nulis, bikin jurnalnya pun bisa kita bahas sama-sama. Terima kasih yang sudah bergabung, ada 15, thank you yang sudah gabung. Yuk kita foto bersama teman-teman.